Halo teman-teman, perkenalkan kami dari Regu 2 PL Agribisnis 2026. Di video ini kami akan bawa Anda mengenal tanaman kelapa sawit dari hulu ke hilir hingga pengolahan CPO pada tandan buah segar kelapa sawit. Penasaran dengan kegiatan yang kami lakukan? Saksikan terus ya. Sebelum ke kegiatan inti, lebih dulu kita dibekali pemahaman berupa perencanaan teknis dan perencanaan anggaran. Tujuannya untuk memahami kegiatan apa yang nanti akan dilakukan dan juga pemahaman cara menghitung prestasi kerja serta menyusun anggaran harian, bulanan, maupun tahunan. Masuk ke kegiatan, langkah awal dimulai dari persiapan lahan. Lahan yang semak dibersihkan hingga tak ada gulma atau tanaman liar yang hidup. Setelah lahan siap, dilakukan pemancangan untuk menentukan titik tanam kelapa sawit. Sembari lahan disiapkan secara keseluruhan, sebagian lahan yang telah bersih mulai difungsikan untuk pembibitan. Terdapat dua tahapan dalam pembibitan, yaitu tahap pre-nursery dan tahap main nursery. Kegiatan pembibitan berlangsung selama 1 tahun hingga bibit siap tanam di lapangan. Memasuki waktu tanam tidak terlepas dari kegiatan pemupukan, baik saat masa tanaman belum menghasilkan maupun setelah tanaman menghasilkan. Sangat penting diberikan pupuk sebagai unsur hara tambahan pada tanaman. Jenis pupuk juga beragam menyesuaikan kondisi tanaman. Selain pemberian pupuk, perawatan kebun juga tak kalah penting. Dengan kebersihan dan area yang rapi akan menciptakan iklim baik untuk tumbuh tanaman. Artinya, pengendalian gulma atau sanitasi gulma wajib dilakukan. Sebab, gulma yang tumbuh liar selain dari mengakibatkan kompetisi unsur hara, tanaman liar dapat mengeluarkan senyawa aleokimia yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, kegiatan pengendalian hama penyakit. Sebelum dikendalikan, kita lakukan sensus global terlebih dahulu untuk mengetahui hama dan penyakit apa yang ada di tanaman kelapa sawit kita. Selanjutnya, kita melakukan sampling 5% dari total populasi tanaman untuk mengetahui tingkat kejadian dan keparahan serangannya. Dan masuk pada kegiatan yang paling disenangi, yaitu panen dan pengangkutan. Sebab di kegiatan inilah kita akan memperoleh pendapatan dari hasil penjualan tandan buah segar kelapa sawit. Buah yang telah diturunkan segera diangkut ke TPH, tempat pengumpulan hasil, yang selanjutnya akan diangkut kembali menggunakan truk ke pabrik untuk kemudian diolah menjadi CPO. Masuk ke proses pengolahan. Untuk menghasilkan minyak CPO, TBS yang telah dipanen akan melewati beberapa stasiun olah. Pertama, mulai dari stasiun reception, diawali dengan penerimaan TBS, penggradingan TBS, dan penimbangan TBS. Selanjutnya, TBS dimasukkan ke dalam stasiun sterilizer atau stasiun perebusan. Dilakukan selama 90 menit dengan didih air 90 derajat Celcius. Salah satu tujuannya yaitu untuk menggunakan daging buah serta mempermudah pelepasan berondolan dari tandan. Setelah perebusan selesai, TBS masuk ke stasiun selanjutnya, yaitu stasiun tracer yang digunakan untuk melepas atau merontokkan berondolan dari tandan. Berondolan atau buah yang sudah terpisah akan dilumatkan dengan pencincangan di stasiun selanjutnya, yaitu stasiun digester. Daging buah yang sudah lumat dimasukkan ke stasiun press. Nantinya akan menghasilkan dua output, yaitu minyak kotor dan fiber. Fiber ini merupakan sisa perasan daging buah sawit setelah minyaknya diekstrak. Stasiun terakhir yaitu stasiun klarifikasi atau pemurnian. Minyak kotor yang dihasilkan tadi belum bisa digunakan, harus dimurnikan dulu untuk memisahkan kotoran yang masih menyatu di minyak, sehingga diperolehlah minyak mentah seperti ini yang kita sebut sebagai CPO. Setelah rangkaian kegiatan selesai, kita menghitung prestasi kerja yang didapatkan selama kegiatan di acara administrasi perkebunan. Lanjutnya, di acara analisis evaluasi project, kita akan bandingkan nih mana yang lebih efektif dan juga efisien. Apakah pekerjaan yang dilakukan secara manual atau mekanis menggunakan mesin. Lalu,
kita menginput hasil kerja karyawan pada sistem ERP yang memudahkan kita dalam menghitung upahnya. Semoga videonya memberi manfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.